Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang conscious living atau gaya hidup berkesadaran. Ya ampun, ini aku udah beberapa kali diuji dan yang terakhir ini aku udah ngomong panjang lebar, ternyata mikrofonnya nggak nyala, mikrofonnya rusak ternyata. Aku coba yang lain, ada satu lagi mikrofon tapi ternyata nggak bisa juga. Jadi mudah-mudahan ini suaranya kedengeran dan cukup jelas. Bismillah. Anyway, aku mau cerita dan sharing tentang how we meal plan atau gimana aku dan keluargaku merencanakan makanan weekly sih sebenarnya. Dan weekly itu works well buat kita. Aku nikah sama Damar tuh udah 7 tahun dan tentunya udah melewati trial and error ya. Udah ngelewatin masa-masa yang kayak bingung mau masak apa, bingung kalau groceries itu mau beli apa ya kan. Terus akhirnya end up beli barang-barang yang justru malah nggak perlu. Terus pas mau masak apa ya gitu, bingung sama barang-barang yang udah dibeli. Kok beli ini ya, ini bisa dibuat apa ya gitu. Ada masanya juga masak itu terlalu sedikit, ada masak itu kebanyakan. Udah melewati masa-masa kebingungan itu. Dari yang dulu mungkin kayak ada stresnya gitu mau makan, terus takut makanannya nggak enak, bla 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 gitu. Sekarang udah jadi sesuatu yang terapeutik, sesuatu yang aku nyaman dan enjoy untuk lakukan di dapur. It takes time to figure out what works and what doesn't, seberapa banyak yang diperlukan, seberapa sering masak, seberapa sering belanja gitu kan. It takes time, jadi nggak apa-apa. Dan sekarang aku ngerasa aku udah nyaman, makanya aku mau sharing. Semakin kesini aku juga ngerasa lebih nyaman karena aku lebih sering spending time di dapur. Jadi I feel like the more we spend our time in the kitchen, the more we know what we need, the more we know what works and what doesn't, dan tentunya jadi lebih nyaman gitu. Jadi pengen ada rasa untuk masak gitu loh. Dan sekarang sudah menemukan cukup formula untuk keluarga kita yang isinya 4. Aku, Damar, anakku yang toddler 3,5 tahun, sama anakku yang umur 1 tahun. Dengan jumlah groceries yang cukup, kita juga memikirkan quality, quantity-nya juga cukup, dan bisa efisien dalam budgeting juga gitu. Jadi kita nggak waste food, nggak waste money, nggak waste energy, nggak waste tenaga, pikiran, semua. Dan aku mau ingetin bahwa it is such a blessing buat kita, buat aku pribadi merasakan bisa memiliki kesempatan untuk makan keluarga gitu, to feeding my family. You should not take that for granted. Oh ya, mungkin sekedar referensi aja. Jadi kami belanja groceriesnya itu setiap minggu, di hari Minggu biasanya 1-2 jam. Dan groceries itu bukan sesuatu kayak recreational gitu ya, ke mall habis gitu groceries, atau going groceries for recreations gitu, enggak, tapi betul-betul untuk memang untuk belanja, jadi lebih efisien dan efektif. Aku nggak melakukan little shops every day atau di dalam minggu, walaupun kadang kalau perlu, unless it's very necessary, nggak perlu gitu. Terus kenapa juga nggak bulanan? Karena pernah juga gitu ya belanja banyak, tapi jadinya nggak kemakan semua. Terus kalau beli yang fresh products itu keburu busuk atau something yang keburu expire gitu, akhirnya jadi waste. Dan menurutku weekly ini cocok banget buat keluarga kita. Habisnya itu sekitar rata-rata kurang lebih 500.000. Dengan catatan ini bukan beli barang-barang yang volumenya besar ya, kayak misalnya beras kan biasanya nyetok yang besar, itu kalau habis aja dan mungkin sekitar bulanan, bener-bener yang diperlukan selama 1 minggu. Jumlahnya adalah 500.000, 300.000 itu untuk di supermarket, barang-barang yang adanya di supermarket gitu ya, dan lebih mudah untuk ditemukan di supermarket. Terus barang-barang seperti buah, sayur yang aku beli di toko kesayangan, bukan di pasar, tapi toko di pinggir jalan gitu, cukup lengkap dan fresh. Terus yang ketiga adalah daging. Kenapa daging? Karena di Bali ini cukup sulit untuk menemukan daging yang ada klaim halalnya gitu. Dan kalau ke supermarket itu mahal, tapi kalau ke pasar juga kurang higienis, at least di tempatku ya gitu. Jadi aku menemukan sebuah tempat yang servis, mereka menerima servis untuk nganter ke rumah dan bisa tuker wadah, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu nyampah walaupun diantar ke rumah. Tapi ini semua depends on berapa banyaknya orang dalam satu keluarga, seberapa banyak satu orang makan gitu. Kebetulan kami ini makannya nggak banyak gitu ya, secukupnya, cukup untuk kami
kami gitu, aku, Damar, dan anak-anak. Jadi jangan dibandingkan sama kalian dan jangan fokus ke nominal yang tadi aku sebutin. Find what works for you. Dan itu untuk groceries aja. Kadang tentunya kita jajan kalau pengen atau kalau ada occasion tertentu gitu. Tapi lebih sering kita masakan rumah. Dan untuk catatan juga bahwa aku bukan tipe orang atau kami bukan tipe keluarga yang makannya tuh 5 macam atau 5 courses meal gitu ya. Ada ini, ada itu, enggak. Kami bener-bener yang simple, dan makanan adalah sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan sih, walaupun tentunya ada preferensi rasa gitu ya, untuk pleasurable juga, tapi nomor satu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah itu biasanya kita little routine hari Minggu, bisa habis groceries kita ke pantai sampai sore gitu. That's to close the weekend. Abis gitu baru di rumah aku sedikit nyicil untuk meal prep. Nah, sebelum groceries, ini aku ngerasa agak step further, tapi sebelum groceries, make sure bahwa kita udah punya list of groceries. Dan biasanya aku duduk bareng sama Damar ya, atau aku sendiri, tapi aku nanya gitu ya sama Damar pengen masak apa gitu. Aku ngerasa obrolan sama Damar tentang ini itu juga adalah waktu untuk bonding ya, walaupun kalau ngomongin spesifik meal planning gak lama-lama, praktikal aja 10-15 menit, tapi mengingatkan untuk terus spend waktu dan untuk berdiskusi sih sama Damar sebagai partner ya, partner hidup, dan perlu juga pertimbangannya dia untuk makan apa gitu. Walaupun sebenarnya Damar orangnya gampang banget, dan aku bersyukur punya suami yang gak neko-neko dalam hal makanan. Buat dia hanya ada enak sama enak banget gitu. Jadi standarnya lumayan ya gak yang tinggi-tinggi gimana gitu lah, gak gitu pressure lah buat aku. Misalnya kita ngobrolin, oh pengen ini, dicatat. Dan aku juga punya staple food list yang makanan-makanan yang kita semua suka, kita berempat suka, dan kita bisa pilih dari situ. Tapi kalau tiba-tiba nanti lihat ada di Instagram atau di shorts YouTube gitu yang menarik, kita bisa tambahkan di situ. Tapi at least udah ada hal yang nggak bikin kita mikir gitu, udah ada listnya di situ. Lumayan kan itu untuk mengurangi ya pikiran-pikiran yang ada di kepala lah gitu, karena udah ada yang no brainer untuk dibuat. Oh ya, terus satu hal lagi bahwa anak-anak makan apa yang kita nggak ngebiasain untuk misahin makanan unless it's very necessary. Biasanya kita juga makanannya sama, dan aku ngerasa dengan itu juga Blacky, sorry ada anjing di perumahan sini tiba-tiba dimasuk. Nah, terus aku juga ngerasa dengan anak-anak makan makanan yang sama-sama kayak kita itu ya tentunya juga lebih hemat ya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang juga. Soalnya jadi nggak bikin 2 kali gitu, dan nggak ngeluarin uang 2 kali juga untuk barang yang totally berbeda. Nah, terus biasanya kita catat makanannya apa, baru di breakdown apa aja yang mau dibeli gitu, sambil dicatat. Dan aku pakai template ini yang aku bikin bareng sama temanku dari kemarin, merencana mau dijual-jual tapi masih belum, so we'll see, I'll keep you updated kalau misalnya kita jadi jual. Dan meal planning ini juga membantu kita untuk merencanakan wadah-wadah apa aja yang harus kita bawa dan seberapa banyak, supaya kita nggak pakai plastik sekali pakai. Plastik sekali pakainya bukan cuma untuk belanjanya aja, tapi juga untuk misalnya beli barang-barang yang harus ditimbang tuh di supermarket. Dan sekarang aku udah tahu supermarket mana yang memperbolehkan untuk bawa tempat sendiri, dan akhirnya aku selalu ke supermarket itu. But it works, bisa juga di catatan biasa atau di handphone juga enak untuk nyatet-nyatet gitu. Selain dari staple food list yang kita punya, aku suka nge-save tuh di Instagram. Aku punya satu folder sendiri, di folder save untuk makanan-makanan. Jadi kalau misalnya kehabisan ide, pengen sesuatu yang baru, refresh gitu, itu bisa cari di situ. Terus biasain juga untuk ngebersihin kulkas, untuk tahu apa aja yang ada di kulkas, apa aja yang masih ada dan perlu dihabisin atau mau expire gitu. Jadi make sure semuanya ada dan semuanya dipakai, jangan sampai waste food atau buang-buang makanan. Terus biasanya aku berapa kali masak, aku tulis di meal planningnya itu Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi tiap hari itu satu masakan, satu hari satu masakan yang aku tulis di situ. Nah, sisanya apa? Kalau pagi itu kami cukup simple, dan sebenarnya staple-nya itu aja. Kalau nggak roti, teh
pancake, telur rebus, omelet, scramble, apapun itu, atau smoothie bowl, granola, oat, diantara itu aja lah. Jadi udah cukup jelas dan gampang, apa ya, nggak usah diganti-ganti lagi lah, itu aja gitu. Terus lunch itu biasanya leftover dari hari sebelumnya, atau kalau misalnya nggak ada leftover itu di paginya sambil breakfast aku nyiapin makanan for the rest of the day. Biasanya cukup untuk lunch sama dinner, atau lunchnya leftover dari yang kemarin, dinernya baru masak. Aku try to keep it simple, yang one pot gitulah, nggak terlalu yang repot-repot. Yang biasanya sayur itu aku steam aja, yang terlalu gimana-gimana gitu, unless necessary, atau unless lagi pengen, atau unless lagi rajin. Dan aku sekarang sedang berusaha untuk make more with my hands instead of beli. Jadi tahun ini salah satu goalnya adalah aku pengen bikin rotiku sendiri, karena roti itu lumayan staple di tempat kami, di rumah kami. Bikin sourdough sendiri, mau akan ada kelas untuk bikin kefir gitu ya. Terus yogurt juga udah mulai bikin sendiri, kimchi bikin sendiri, makanan-makanan yang menjadi staple kami yang biasanya kami beli atau misalnya beli frozen gitu. Semakin kesini tuh semakin ngerasa bahwa apa yang aku bisa bikin dengan tanganku sendiri tuh, it just means so much and it's very rewarding gitu. It's such a blessing. Dan mudah-mudahan kalian bisa menemukan formula yang paling tepat untuk keluarga kalian. So thank you for watching. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, menjadikan kita semangat untuk masuk ke dapur, untuk own it, ya kan, untuk belanja dengan lebih efisien, not wasting anything, termasuk not wasting food itself, dan lebih efektif juga dalam meal planning. Mungkin next time atau another video aku akan membahas tentang meal prepping. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.